Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Sarah. Setelah minggu lalu kita bahas tentang konsep ide, maka di pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang kedua, kita akan bahas mengenai algoritme dalam pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Baik, kali ini kita akan bahas mengenai algoritma. Sebelum kita mengetahui tentang pengertian algoritma, di sini kita akan membahas mengenai sejarah algoritma terlebih dahulu. Algoritma berasal dari kata algorithm, yang berarti algoritma adalah perhitungan dalam angka Arab. Akan tetapi, para ahli sejarah sangat tidak mudah untuk mencari asal-usul dari istilah tersebut, sehingga pada akhirnya mereka menetapkan bahwa algoritma atau algoritma ini adalah berasal dari nama penemunya sendiri, yaitu Abu Zafar Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Ia adalah seorang ilmuwan Timur Tengah di zaman peradaban Islam. Bukan hanya penemu algoritma saja, tapi sebagai penemu algebra atau aljabar, juga seorang ahli astronomi di waktu itu. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui tentang pengertian algoritma. Pada poin pertama, algoritma sendiri merupakan langkah-langkah yang sistematis dan logis dalam menyelesaikan suatu masalah. Dengan algoritma, maka suatu masalah mestilah dituntaskan secara sistematis, logis, serta dapat diuji benar atau salahnya. Pada poin kedua, dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk perhitungan atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Pada poin ketiga, algoritma merupakan sebuah konsep, maka setiap perusahaan atau perseorangan dapat melihat algoritma yang berlainan terhadap suatu masalah yang sama. Dari ketiga poin tersebut, bisa kita simpulkan bahwa algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui tentang pengertian logika. Logika berasal dari kata logos yang berarti hasil pemikiran yang disampaikan dalam kata-kata, tulisan, maupun verbal. Sebagai bagian ilmu filsafat yang menekankan pemikiran secara baik, tepat, urut, dan sistematis, logika menjadi awal modal terciptanya teknologi. Selanjutnya, penulisan algoritma. Dalam penulisan algoritma menggunakan tiga metode atau tiga macam. Yang pertama yaitu menggunakan natural language atau bahasa alami, yang kedua menggunakan flowchart, dan yang ketiga menggunakan pseudocode. Yang pertama bahasa natural atau natural language, atau biasa kita sebut dengan bahasa alami. Algoritma bahasa natural merupakan cara penyajian suatu algoritma yang paling sederhana dan paling mudah untuk dimengerti. Algoritma ditulis dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari, bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya yang dipahami. Ketika menyajikan algoritma dalam bahasa natural, maka ada beberapa yang perlu diperhatikan. Urutan langkah-langkah harus dimulai dengan kata mulai atau start dan diakhiri dengan kata selesai atau stop. Atau kita juga bisa menggunakan istilah dengan bahasa lainnya yang serupa. Start dituliskan sebagai inisialisasi atau mulai, sedangkan end sendiri ditulis sebagai selesai dan dituliskan pada akhir algoritma. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui tentang contoh kasus dari natural language atau bahasa alami. Bisa kita lihat di sini ada tiga gambar gelas. Yang kedua sudah berisikan teh dan kopi, dan yang satu lagi kosong. Oke, sebelumnya di sini hanya ada dua gelas, yaitu gelas yang sudah terisi kopi dan teh. Namun masalahnya adalah bagaimana kedua isi tersebut dapat berpindah posisi. Langkah-langkahnya yang pertama adalah memulai, kedua siapkan satu buah gelas kosong, ketiga masukkan gelas yang isinya teh ke dalam gelas kosong, yang keempat masukkan gelas isi kopi ke gelas yang sebelumnya berisi teh yang sudah kosong, yang kelima masukkan teh dari gelas sebelumnya kosong ke gelas kosong yang sebelumnya berisi kopi. Dari contoh tersebut, bisa kita lihat bahwa penyelesaian yang sangat sederhana, masuk akal, dan logis, sehingga isi dari keduanya itu sudah berpindah media,
yang awalnya itu air teh berada di gelas A, pindah ke gelas B. Dan sebaliknya, yang tadinya kopi ada di gelas B, pindah ke gelas A. Inilah yang dinamakan dengan algoritma natural language atau bahasa natural, yaitu urutan penyelesaian suatu masalah. Saat menggunakan logika, sebaiknya jangan berpikir terlalu rumit tentang sebuah masalah, karena belum tentu masalah itu serumit yang kita pikirkan. Pikirkanlah hal yang paling sederhana untuk menyelesaikan masalah. Itu sehingga kita tidak terjebak dalam pemikiran yang rumit. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas penulisan algoritma yang kedua, yaitu menggunakan flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antar suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Secara sederhananya, flowchart itu adalah alur. Bisa kita lihat di sini ada beberapa bagan. Yang pertama ada terminator, ada flow, preparation, proses, input-output data, subprogram, decision, on-page connector, off-page connector. Oke, untuk fungsinya sendiri berbeda-beda. Terminator yaitu untuk mengawali atau mengakhiri suatu program, flow untuk arah aliran program, preparation untuk inisialisasi atau pemberian nilai awal, proses untuk proses atau pengolahan data, input atau output data yaitu untuk input atau output data, subprogram yaitu untuk subprogram, decision yaitu untuk seleksi atau kondisi, on-page connector yaitu untuk penghubung bagian-bagian flowchart pada halaman yang sama. Sedangkan off-page connector berfungsi sebagai penghubung bagian-bagian flowchart pada halaman yang berbeda. Baik, selanjutnya di sini kita akan mengetahui contoh dari bagan aliran flowchart, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, contohnya cara membuat kopi. Yang pertama kita memulai, yang kedua buka kemasan kopi, yang ketiga tuangkan kopi ke dalam gelas, yang keempat panaskan air hingga mendidih, yang kelima tuangkan air ke dalam gelas, yang keenam aduk hingga rata, dan yang terakhir selesai. Selanjutnya di sini adalah penulisan algoritma yang ketiga, yaitu menggunakan pseudocode. Penyajian algoritma yang ketiga adalah algoritma pseudocode. Apa itu algoritma pseudocode? Secara sederhana, algoritma pseudocode adalah penulisan langkah-langkah penyelesaian masalah menggunakan pendekatan instruksi bahasa pemrograman dengan tujuan agar lebih mudah dipahami ketika instruksi tersebut ditulis atau dikonversi ke dalam bahasa pemrograman sebenarnya. Cara penulisan pseudocode ada 3, yaitu judul, deklarasi, dan isi. Judul biasanya diawali dengan kata program atau algoritma, kemudian diikuti dengan nama program yang ingin dibuat. Deklarasi biasanya menggunakan kata kunci var, diikuti dengan nama variabel dan tipe data yang digunakan. Dan isi, bagian ini merupakan bagian utama pada suatu program. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang contoh penulisan dari algoritma menggunakan pseudocode. Di sini kita mengambil contoh menghitung luas persegi. Yang pertama ada program. Programnya kita tulis luas persegi, lalu kita tuliskan judulnya, program untuk menghitung luas persegi. Selanjutnya deklarasi. Karena deklarasi dari luas persegi adalah panjang kali lebar, maka perlu diinisialisasikan A panjang, B lebar, C menampung nilai luas persegi. Untuk algoritmanya sendiri, kita perlu mengetahui panjang dan lebar. Oleh karena itu, kita perlu menginisialisasikan A3, B5. Dan variabel C-nya adalah A kali 5. Adapun tujuan belajar algoritma ini adalah membiasakan diri melakukan suatu perencanaan apabila menyelesaikan suatu masalah. Karena suatu masalah yang diselesaikan dengan perencanaan yang matang, maka akan mendapatkan solusi yang optimal. Baik, sekian materi tentang algoritma. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.
terutama dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan menyimak video ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.